Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Riro Pelautobat dari SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan hari ini saya coba akan share untuk diskusi kita, yaitu menentukan kompas error, deviasi, dan variasi dengan membaring benda angkasa, salah satunya adalah bintang. Seperti biasa, sebelum kita membahas lebih lanjut video ini, mohon share dan subscribe untuk kebaikan dan perbaikan daripada video selanjutnya. Oke, guys, kita bisa mulai. Saya coba beri judul bermain dengan bintang karena perhitungannya hampir sama dengan membaring benda astronomi yang lainnya, baik itu matahari atau planet ataupun bulan. Oke, langsung ke soal saja. Yang akan kita coba baring adalah bintang Aldebaran. Ya, jadi saya akan sedikit menyampaikan tahapan perhitungannya. Jadi yang pertama seperti biasa formatnya, waktu kapal ini sudah tertera di soal pukul 10.09.43 ya, tanggal 17 Juni. Tanggal 17 Juni. Karena waktu kapal maka bujur dalam waktunya kita lihat di bujur 124.43,5 barat ya. Ya, kalau merubah BDW seperti perhitungan ini, kalaupun lebih cepat Anda bisa menggunakan kalkulator. Caranya seperti sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Ya, tinggal dibagi 15. Oke, akan ketemu 08.1854. Ya. Kemudian dilakukan penambahan waktu kapal dengan BDW karena bujurnya barat. Ini cirinya ya, bujurnya barat, jadi Anda tinggal jumlahkan saja. Itu. Setelah dijumlah ketemu 18, ya, 28, 37. Kemudian PPW-nya di soal pukul 6.43.56 detik. Duduknya pada tanggal 13 ya, Juni ternyata positif 11 menit 38 detik ini ya. Dari sini nih. Oke. Karena positif sehingga dijumlahkan lagi antara PPW dan duduk, ketemunya 065534. Karena CMT dekat harus mendekati CMT duga. Yang di CMT duga pukul 18, yang CMT dekat pukul 06. Berarti supaya sama, 06 ini ditambah setengah hari atau dijumlahkan dengan 12. Sehingga ketemu 18.55.34. Jadi jangan pakai 06-nya, jauh berarti ya dengan CMT duganya. Caranya seperti itu. Sehingga CMT dekatnya pukul 18, gitu. 55, ya, jam 6 sore. Oke, kemudian lalu ya perubahan yang berjalan lebih dari 1 hari. Tinggal bisa lihat di tabel ini ya. Saya rasa sudah ada di video sebelumnya. Jadi tanggal 13 pukul 01, kemudian tanggal 17-nya pukul 19. Dari mana 19 ini? Dari 18.55 menit dibulatkan jadi 19, guys. Sehingga selisih waktunya 4 hari tambah 18 jam ya. Karena ini 1 jam
tanggal 17-nya 19, berarti lebih 18 gitu guys. Ya, kemudian 4, 18 per 24 dikalikan 5, tadi 5 ini langkahnya ya di soal ini 5 nih. Oke, jadi setelah dikalikan ketemu 23,75, dibulatkan jadi 24. Minus tandanya, kenapa? Karena pengukur waktu ini berjalan terlalu cepat. Sehingga 18,5534 kurangi 24 detik, sisanya 18,5510. Nah, waktu inilah yang nanti akan menentukan mencari GHA, ya Greenwich Hour Angel itu di almanak. Jadi kalau ini salah, pasti kesananya salah. Makanya wanti-wanti dalam menghitung GMT. Oke, next. Ya. Setelah ketemu tadi GMT-nya, maka kita cari GHA Aries ya. Nah, ternyata di tabel kita buka almanak Nautika ya, ketemu diperoleh 176 ya. Coba kita cek 176. Nah, di almanaknya kita lihat atasnya tanggal 17 ya guys, 17 Juni 2017, berarti ada di bawah ini 15 sorry, ini 16 ya, ini 17. Jam berapa tadi itu? Di ininya jam berapa? Jam pukul 18 ya. Pukul 18 GHA-nya, awas lihat di Aries ya, karena bintang yang kita baring. Jadi ketemunya GHA-nya berapa guys? 176 derajat 10,7 ya. Oh, 176 10,7. Oke. Kira-kira gitu. Kemudian inkremen itu penambahan untuk menit dan detiknya. Kita buka almanak Nautikanya, kita perbesar, coba 55 menit kan guys tadi, 5 menit ini, lihat menit di almanak Nautika yang berwarna kuning ya, di halaman belakang. Setelah ketemu menit, maka detiknya kita cari. Berapa detiknya tadi? 50 detik. Apa? Kita cek loh soalnya dulu. 10 ya, sorry. 55 menit 10 detik. Berarti sorry 5 menit 10 detik. Berarti nah 10-nya ini guys, 10 detik ya. Nah, kita lihat di kolom Aries, ketemu 13,49 derajat 49,8 guys ya. Gitu. Kita cek di jawaban 13 derajat 49. Oke. Gitu. Kemudian selanjutnya mencari tinggal di jumlah guys. Ya, karena ini GH, ini jamnya dalam GMT, ini menitnya tinggal di jumlah saja. Ketemu 190 derajat 00,5. Bujurnya barat, karena bujurnya barat maka dikurangi guys. Setelah dikurangi, saya rasa operasionalnya sudah tahu ya, ketemu 65 derajat 17,0 menit. Ya, karena kita baring bintang, ada tambahan SHA. Ya, SHA dari mana? Nyari SHA-nya di sini guys. Kita lihat cari bintangnya dulu apa. Tadi bintangnya Aldebaran ya guys. Yang Aldebaran maka SHA-nya 290 derajat 46,6. Deklinasinya 16 derajat 32,4 knot utara ya guys. Kita cek. Nah,
Sama ya, SH-nya 29046,6, deklinasi yang bawah 1632. Oke, kita close dulu gambarnya. Lanjut dengan dijumlah, berarti 65 ini LHA bintang Ariesnya, sama SH-nya dijumlah 356,03,6. Ya, LHA bintangnya, lokal Hour Angle-nya. Karena nilai itu terletak di antara 180 sampai 360, maka rumusnya 360 kurangi LHA. Sehingga 360 kurangi 356 ketemu 0356,4 timur. Timurnya dari mana? Dari sini, guys. Ya, jadi ini jangan sampai lupa, ini diingat terus. Ya, jadi P-nya ketemu 3 derajat 56,4. Kemudian zawalnya tadi deklinasi ketemu tadi di sebelah kanan ya. Tadi sudah dibahas di bintang Aldebaran. Deklinasinya 16 derajat 32,4 utara ya. Ya, 16 derajat 32,4 utara, oke. Kemudian kita hapus dulu. Selanjutnya ini ada D, deklinasi ketemunya 0,0 ya, karena di bintang itu deklinasinya tadi sudah include, jadi koreksinya 0 sehingga hasil deklinasinya tetap 16 derajat 32,4 utara. Oke, jadi diingat ada 3 unsur, lintangnya sudah diketahui, kemudian sudut jam baratnya sudah diketahui P, kemudian zawalnya deklinasi sudah diketahui, maka kita cari nilai A, B, C-nya ya. Nilai A ketemu 1,8. Patokannya apa nilai A? Patokannya lintang sama P atau sudut jam baratnya ya. Nah, kita ketemu 1,83. Ini kalau kalkulator, guys. Ini pakai kalkulator diperoleh ya. Rumusnya sudah saya kasih tahu pada pertemuan sebelumnya ya. Tangan lintang dibagi tangan P. Oke. Nah, kalau pakai tabel, pakai daftar ilmu pelayaran, daftar 11, guys. Kita coba lihat di daftar 11. Anda pakai daftar ilmu pelayaran boleh, atau pakai Noris juga boleh. Ya, akan sama. Oke. Lintangnya 7 lebih kira-kira di sini, guys. Kemudian P-nya ketemu 3 derajat berapa tadi? Hampir lebih, mau ke 4 ya. Ya, 3 derajat 56. Oke. Dia hampir 4. 1,83. Nah, interpolasi nanti, guys. Ini 1,76 ya. Lurusan 3 derajat 45 ketemu 1,87. Dapat diperoleh nanti kalkulator 1,83. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau yang nilai B-nya lambar sebelahnya, guys. Lembar sebelahnya beda dicek. Kalau lembar sebelahnya antara zawal dengan P, antara Z dengan P, makanya ini B nih. Daftar B 11 lembar sebelah kanannya. Zawalnya 16 lebih ya. Kalau P-nya kita pakai 4, maka ketemu 4,32 ya. Di daftar kita cek 4,32 ya, guys. Oke, beres. Kemudian ingat mencari C. Mencari C itu lihat ya, kelintang dengan zawal senama gitu. Kalau ini senama, maka yang gede mana, guys? Yang gede B kurangi A. Nanti lansip sudutnya. Kalau yang gede A, rumusnya A kurangi B. Nanti sudutnya tumpul. Ya, harus ingat. Kalau ini senama, berarti dikurangi. Yang mana? Yang B, karena B lebih besar nilainya. Sehingga dikurangi ketemu 2,49.
Oleh karena itu azimutnya T-nya kalau pakai daftar kita lihat 2,49 ya guys. 2,49 kita cari di tengah-tengah pada lintang 7. Nah, lintang 7 nih guys. Lintang kita kan lintang 7 derajat tadi ya. Lurusin cari 2,49. Nah, ketemu. Setelah itu lurusin ke atas. Ketemu 22 derajat. Kenapa kok nggak ke bawah? Karena lancip. Kalau tumpul maka Anda lihatnya ke bawah. Jadi ketemunya 158. Kalau tumpul karena lancip berarti lihatnya ke atas. Gitu bro. Oke, beres. Nah, ternyata pakai kalkulator ketemu 22 derajat 02,2 menit. Nah, ini yang kita pakai. Nanti Anda bisa gunakan kalkulator saja. Rumusnya sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Oke gitu guys. Ya, next. Karena azimutnya 22 derajat 02,2 utara timur, utaranya dari lintang, timurnya dari P. Ini sudut jam barat. Kalau sudut jam baratnya barat ya ke barat. Oke. Jadi true bearing ya. Baringan sejatinya yaitu tadi dari azimut 22 derajat 02,2. Itu. Ya. Ini. Nah. Ini. Zero bearingnya dari soal ketemunya 21,30. Ya, hasilnya dikurangi ketemu 32,2. Kenapa L? Karena zero bearingnya terlalu rendah, jadi low. Ya, itu. Kemudian true bearing azimut dengan magnetik, ya, dengan magnetiknya 21 dari mana ini? Lihat di soal. Semakin kecil apa semakin besar? Ya, kalau di magnetik hidingnya semakin kecil berarti ini tinggal dikurangi. Selisihnya berarti sesuai dengan selisih di soal. Ini selisihnya 30 detik guys. Ya. Berarti 21,00. Dikurangi rumusnya akan diperoleh magnetic error. Ya kalau tadi zero errornya ketemu di 32,2 menit low. Ya kalau magnetic errornya tinggal dikurangi saja. Ya, 2 berarti 1 derajat 02,2 timur karena true bearingnya lebih besar atau magnetic bearingnya lebih kecil. Gitu guys. Kemudian magnetic error dikurangi dengan variasi akan diperoleh deviasi atau salah pedoman kapalnya. Ternyata 1 derajat 2,2 dikurangi 8 derajat 29,8 ketemunya minus 7 derajat 27,6. Minus berubah jadi barat. Gitu bro. Dan dari mana variasi 8 derajat 29,8? Dari sini perhitungan. Ya, diupdate tahun 2025 dari soal yang sudah ada. Kira-kira gitu guys. Ya. Jadi pada perhitungan ini kita memperoleh kompas error untuk zero, kompas error untuk magnetis, dan deviasinya juga atau salah pedoman kapal juga kita bisa peroleh. Nah nanti pedoman kapal ini, deviasi ini dicocokkan dengan daftar tabel deviasi yang ada di kapal. Ya kalau tidak mendekati berarti baru diverifikasi lagi itu daftarnya. Ya nanti harus mendekati nilainya. Kira-kira seperti itu guys. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ini sekedar share saja. Ya cara menentukan kompas error, variasi deviasi dengan menggunakan baringan terhadap bintang. Ya, kalau berminat ada soalnya guys, soal latihan. Di bintangnya Bellatrix. Oke. Gitu. Nah ini kira-kira di bawah suasananya ke bintang. Gitu aja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan menjadi pahala dan menjadi menambah
khazanah ilmu pengetahuan tentang pelayaran, dunia pelayaran. Terima kasih. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.